Halo semuanya, selamat datang. Melanjutkan dari materi sebelumnya, di mana telah membahas mengenai konfigurasi dasar MikroTik. Dan selanjutnya sekarang kita coba untuk lakukan konfigurasi yang lain. Di video ini kita akan fokus membahas bagaimana cara melakukan konfigurasi DHCP di MikroTik, baik itu DHCP server maupun DHCP client. Nah, kita mulai dari konsepnya terlebih dahulu. Jadi apa itu DHCP? DHCP ini adalah Dynamic Host Configuration Protocol, di mana sebuah protokol yang berfungsi untuk melakukan distribusi atau mengkonfigurasi IP secara otomatis. Nah, kalau teman-teman masih ingat topologi di video sebelumnya, ada perangkat router dan ada satu PC. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan perangkat PC atau klien yang kita gunakan itu lebih dari satu, pastinya kita akan memerlukan effort ya, atau memerlukan upaya untuk bisa melakukan konfigurasi IP di setiap klien. Apalagi kalau misalkan kliennya sangat banyak gitu, entah puluhan atau ratusan. Kalau misalkan jumlah kliennya cuma 1 sampai 10, mungkin kita masih memungkinkan untuk lakukan konfigurasi IP secara manual. Kurang lebih, untuk menjawab hal tersebut, kita bisa manfaatkan salah satu fungsi di dalam MikroTik yang namanya DHCP. DHCP ini ada dua ya. DHCP server yang fungsinya adalah melakukan distribusi IP secara otomatis ke banyak host atau klien. Jadi contoh di sini ada klien A, ada klien B, ada klien C gitu ya yang ada di belakang router. Kita bisa distribusikan IP ke klien tersebut secara otomatis. Sedangkan ada yang kedua namanya DHCP client, memperbolehkan sebuah interface untuk menerima IP dari DHCP server. Contoh case sederhana, kalau kalian masih ingat di materi sebelumnya, di mana pada saat kita pertama kali menjalankan router, secara default sebetulnya di Ether 1 itu sudah menjalankan fungsi DHCP client. Jadi ketika misalkan teman-teman menghubungkan router ke internet, anggaplah ke modem gitu ya, menggunakan Ether 1, sebetulnya teman-teman sudah dapatkan alamat IP secara otomatis. Untuk bisa memberikan gambaran yang lebih real, mungkin kita akan coba lakukan di network simulator. Oke ya, di sini saya akan coba simulasikan langsung. Kebetulan di sini saya sudah buatkan labnya, konfigurasi DHCP server dan klien di MikroTik. Kita coba open dulu. Nah, di sini sedikit gambaran saja. Di sini mungkin saya akan coba lakukan setup terlebih dahulu terhadap perangkat yang nantinya kita akan gunakan. Yang pertama, kita tambahkan perangkat MikroTik-nya dulu. Di sini saya kasih nama misalkan router 1, kemudian saya akan tambahkan satu buah switch. Nah, di sini saya menggunakan Cisco switch ya. Misalkan di sini saya ubah dulu switch. Oke, kemudian save. Ini ya, seperti ini. Karena nantinya kita akan menggunakan beberapa klien. Kemudian saya akan tambahkan 3 buah VPC. Nah, seperti ini. Kalau sudah, save. Nah, yang di sebelumnya mungkin kita hanya menggunakan satu klien saja. Di sini kita akan gunakan banyak klien ya. Oke, kita sesuaikan dulu kali ya. Ini saya hubungkan ke switch dulu. Nah, ini kurang lebih gambaran kalau teman-teman lakukan menggunakan network simulator seperti ini. Oke ya. Save, kemudian dari router, dari switch ke router, saya sesuaikan juga. Saya arahkan ke Ether 2. Kemudian, satu lagi, supaya skenario-nya mirip seperti yang kita lakukan di konfigurasi dasar video sebelumnya, saya tambahkan koneksi ke internet. Oke, kita hubungkan. Nah, kurang lebih gambarannya seperti ini. Anggaplah, sekarang kita punya beberapa klien. Sebelumnya, kita lakukan konfigurasi itu secara manual, kalau cuma satu klien, atau kalau kliennya dikit ya. Tapi kalau misalkan kliennya banyak, akan sangat repot kalau kita perlu setting satu persatu secara manual IP dari masing-masing klien tersebut. Nah, sebelum ke sana mungkin di sini saya identitasnya saya akan rubah dulu ya. Caranya ini bisa masuk ke setup node, kemudian config node. Nah, namanya saya akan sedikit rubah ya. Ini misalkan PC A, yang ini PC B,
Yang ini PC C. PC C. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah, kita bisa start. Kita start semua perangkatnya. Oke, kemudian di sini mungkin saya akan coba tambahkan satu keterangan ya. Misalkan IP-nya kita samakan dengan skenario di video sebelumnya. Nah, seperti ini. Ya, alamat IP di Ether 2 192.168.1.1. Untuk Ether 1-nya ini DHCP. DHCP. Jadi sebetulnya tidak perlu kita konfigurasikan. Dan kemudian nanti untuk PC A, B, dan C-nya juga harusnya ini kita gunakan DHCP. Otomatis ya. IP-nya bisa otomatis didapatkan dari router. Oke. Nah, ini kurang lebih tahapan awal yang perlu kita lakukan. Nah, selanjutnya kita akan mulai untuk lakukan konfigurasi. Mungkin ini sedikit nge-review materi sebelumnya ya terkait dengan basic configuration supaya nanti PC yang ada di sini bisa connect ke internet. Oke, kita mulai dulu akses menggunakan Winbox. Di sini saya buka Winbox-nya terlebih dahulu. Oke ya, Winbox-nya sudah muncul. Saya akan akses langsung ke MikroTik-nya. Jadi by default loginnya admin, passwordnya kosong. Oke, di sini kita sedikit review dulu mengenai basic configuration ya. Yang pertama kita perlu konfigurasikan IP-nya. Yang Ether 1 kebetulan DHCP-nya sudah aktif. DHCP client ya. Yang akan kita coba sekarang DHCP server. Supaya nanti klien ini bisa dapat IP dari si MikroTik. Oke, kita setup dulu IP yang ada di interface Ether 2 dari router untuk distribusi ke setiap klien. Oke, di sini saya masukkan IP-nya 1.1/24. Apply, oke. Kemudian kita cek IP root-nya sudah oke. Kemudian DNS-nya kita checklist supaya nanti PC A, B, dan C itu bisa menggunakan DNS menggunakan perangkat router ini. Jadi router MikroTik-nya difungsikan sebagai DNS server juga. Apply. Kemudian kita tambahkan satu firewall NAT. Tambah, kemudian out interface-nya adalah interface yang mengarah ke internet. Ether 1, action masquerade. Nah, seperti ini ya. Oke, sudah semua. Kita tes dulu. Pertama, ping ke 888. Ini harusnya udah oke. Ping ke Google. Ini harusnya sudah oke. Nah, kita coba lakukan konfigurasi manual dulu di satu klien. Misalkan di sini kita coba setting manual ya. Oke, di sini saya ubah dulu nih. Ini kan PC A ya. Set PC name PC A. Nah, seperti ini. Kemudian IP-nya saya setting manual dulu. Kalau tadi di router itu IP-nya 1.1, sekarang saya gunakan 1.2 misalkan untuk PC A. /24, gateway-nya 192.168.1.1. Seperti ini. Kemudian DNS-nya, IP DNS-nya saya arahkan ke alamat IP router juga. Seperti ini. Kalau sudah, kita coba cek konfigurasi IP-nya. Show IP. Sudah ya, sudah sesuai. Kita tinggal tes ke internet. Ini harusnya udah bisa. Sudah bisa. Kemudian ping google.com. Ini pun sudah bisa. Nah, intinya PC A udah bisa connect ke internet. PC B dan PC C belum bisa ya, karena kita belum konfigurasikan IP-nya. Oke, di sini kita coba konfigurasikan PC name-nya aja dulu. Di sini hostname-nya masih default soalnya ya. Set PC name sama dengan, bukan sama dengan, PC B. Seperti ini. Kemudian untuk PC C-nya pun sama. Set PC name PC C. Nah, seperti ini. Kalau PC B dan PC C pastinya belum bisa connect ke internet karena belum ada settingan IP-nya. Kalau kita cek di sini, show IP-nya masih kosong. Sebetulnya kita bisa konfigurasikan di sini ya. Nah, cuma permasalahannya anggaplah
kliennya itu lebih dari 3, anggaplah 10, 20, atau bahkan 100. Nah, mungkin akan sangat merepotkan kalau kita setting satu per satu. Salah satu fungsi yang bisa membantu kita dalam pengelolaan IP ke klien atau distribusi IP ke klien adalah menggunakan DHCP server. Jadi nanti router MikroTik-nya akan mendistribusikan alamat IP secara otomatis ke klien yang terhubung. Jadi mau berapapun jumlah kliennya nanti otomatis dapat alamat IP secara otomatis. Nah, sama halnya ketika teman-teman misalkan sebuah laptop, ketika teman-teman menggunakan jaringan hotspot, ketika teman-teman terhubung, itu kan nggak usah mikirin masalah IP. Karena itu IP-nya sudah diatur oleh DHCP server. Nah, kita akan coba lakukan ini di perangkat MikroTik. Oke ya, ini saya close. Kita akan fokus untuk membahas konfigurasi DHCP server. Nah, untuk melakukan konfigurasi tersebut, teman-teman bisa masuk ke IP, kemudian pilih DHCP server. Seperti ini ya. Memang di sini belum ada DHCP server yang kita konfigurasi. Pada saat melakukan konfigurasi, simpelnya adalah teman-teman bisa klik DHCP setup di sini. Jadi tinggal klik DHCP setup. Nah, kemudian nanti kita tinggal ikuti saja step by step di sini ya. Teman-teman tinggal sesuaikan saja sesuai dengan permintaan di sini. Di sini kita diminta untuk memilih interface yang akan dijalankan DHCP server. Kalau misalkan kita lihat di sini, kita tujuannya akan mendistribusikan IP ke arah klien, PC A, PC B, dan C. Ya. Dan kalau kita lihat dari sisi router, jalur yang mengarah ke arah klien itu ada di Ether 2. Nah, kita berarti di sini perlu setup DHCP servernya itu di Ether 2. Jadi di Winbox silahkan teman-teman sesuaikan DHCP server interface-nya kita pilih yang Ether 2. Kemudian setelah itu bisa di next. Nah, di sini karena Ether 2-nya kalau tadi sebelumnya kita sudah lakukan konfigurasi IP, maka secara otomatis dia sudah terisi ya. Kalau sudah tinggal next saja. Kemudian gateway-nya biarkan saja, dia sudah otomatis terisi. Kemudian di sini mungkin ini opsional. Ini adalah address pool-nya atau ibaratkan range IP yang nantinya akan kita distribusikan ke klien itu berapa. By default memang ini akan menyesuaikan dengan prefix yang kita gunakan pada saat nyeting IP. Kebetulan kita gunakan prefix 24, maka range yang tersedia dari 192.168.1.2 sampai dengan 192.168.1.254. Nah, ini mungkin bisa kita modifikasi juga ya. Contoh sederhana misalkan saya akan batasi sampai 10 saja. Artinya saya akan memberikan alamat IP atau mendistribusikan IP di range 2 sampai 10. Nah, seperti itu. Oke, kemudian untuk DNS servernya saya akan sesuaikan dengan alamat IP ini. Ya, 192.168.1.1. Oke. Ini adalah alamat IP router yang terpasang di Ether 2. Kalau sudah, next. List time by default itu 10. List time ini sederhananya adalah waktu kadaluarsa sebuah IP itu akan habis. Jadi untuk list time-nya saya abaikan dulu sesuai dengan yang tertera di sini. Oke, kalau sudah, selanjutnya kita bisa coba cek dari sisi klien. Nah, kalau sebelumnya di sini untuk PC, kita mulai dari PC A dulu ya. Show IP. Nah, teman-teman bisa dilihat di PC A tadi sebelumnya sudah kita lakukan konfigurasi IP secara manual. Kemudian kalau di PC B, show IP, kita lihat di sini IP-nya masih kosong, berikut pun PC C. Masih kosong ya. Nah, di sini PC A, IP-nya mau saya ubah jadi DHCP. Caranya IP DHCP. DHCP. Oke ya. Ini ibaratkan PC ini bakal nge-request IP ke router. PC B saya akan lakukan cara yang sama, IP DHCP. Kemudian ini IP DHCP juga. Nah, sekarang kalau teman-teman perhatikan nih. Kita udah dapat alamat IP-nya nih. Untuk PC A dapat alamat IP 192.168.110. Untuk PC B dapat alamat IP 192.168.1.9. Untuk PC C dapat alamat IP 192.168.1.8. Ya. Misalkan saya tampilkan secara lengkapnya kurang lebih seperti ini. Dan kalau kita lihat dari sisi router,
teman-teman bisa cek di IP DHCP server, kemudian pilih yang tab list. Nah, di sini nanti teman-teman bisa lihat daftar alamat IP yang sudah didistribusikan ke klien. Nah, kebetulan di sini hanya ada 3 klien yang menggunakan alamat IP DHCP, sehingga kalau di MikroTik kalau kita cek, ya hasilnya pun sama. Ada 3 baris informasi IP, ada PC A, PC B, PC C. Alamat IP-nya pun sesuai dengan yang tadi sudah saya perlihatkan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Inilah gambaran umum dari DHCP server. Intinya adalah mendistribusikan alamat IP ke beberapa klien. Oke, kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, kita coba bahas mengenai DHCP klien. Nah, sebetulnya ini berkorelasi dengan pembahasan sebelumnya mengenai basic configuration, di mana secara default sebetulnya sudah ada satu interface yang mengaktifkan DHCP klien. Sama halnya seperti pada saat teman-teman misalkan menghubungkan smartphone atau laptop ke jaringan hotspot, itu kan secara otomatis sudah dapat alamat IP. Nah, hal itu terjadi karena memang di laptop atau smartphone teman-teman itu sudah ada fungsi yang dijalankan yang terkait dengan DHCP client. Jadi device teman-teman itu memperbolehkan ada IP yang masuk ketika terhubung ke sebuah jaringan. Nah, sama halnya di perangkat MikroTik gitu ya. Hanya saja kalau di MikroTik secara default hanya aktif di Ether 1 saja. Tapi kita pun bisa aktifkan di interface yang lain. Seperti itu ya. Nah, contoh misalkan kita mau tambahkan di Ether 4. Seperti ini. Kebetulan memang di Ether 4 tidak terhubung ke jaringan. Jadi, mungkin di sini statusnya searching ya. Tapi pada dasarnya ketika misalkan kita aktifkan DHCP di Ether 4, ketika misalkan Ether 4 ini dihubungkan ke modem yang ada DHCP servernya, otomatis Ether 4 ini akan menerima IP secara otomatis. Seperti itu. Nah, itu gambaran dari DHCP client. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit bahas mengenai beberapa opsi yang kita bisa manfaatkan atau kita perlu pahami yang ada di DHCP client. Yang pertama di sini mungkin opsi use peer DNS ataupun use peer NTP. Jadi kalau kita aktifkan, intinya DNS yang ada di router yang sekarang kita jalankan akan menyesuaikan dengan DNS server yang ada di DHCP server. Nah, contoh seperti ini gambarannya. Kalau misalkan kita aktifkan DHCP client di sisi router 1, khususnya Ethernet Ether 1 ya, pastinya kan gambarannya kurang lebih seperti ini. Misalkan DHCP servernya ada di sini. DHCP servernya ada di sisi internet ya. Ada di sinilah kurang lebih. Kemudian untuk routernya dia menjalankan DHCP client. Artinya Ether 1 ini hanya menerima IP. Nah, kalau kita kaitkan dengan yang tadi, artinya kalau use peer DNS dan use peer NTP-nya diaktifkan, di sini berarti NTP atau DNS yang digunakan sama router 1 dia mengacu ke DHCP server. Nah, seperti itu. Jadi kebalikan dari DHCP server ya. Intinya kalau DHCP server itu sifatnya mendistribusikan dari router ini ke klien. Tapi kalau DHCP client, dia sifatnya hanya menerima IP. Nah, kurang lebih seperti itulah gambaran umum terkait dengan konfigurasi DHCP. Baik itu DHCP server, yang mana fungsinya untuk mendistribusikan alamat IP ke banyak user secara otomatis. Sedangkan DHCP client ini digunakan untuk memperbolehkan sebuah interface untuk menerima IP dari DHCP server yang ada di luar router. Nah, secara default di sini router OS sudah menjalankan DHCP client di Ether 1. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kurang lebih inilah gambaran umum mengenai fungsi DHCP, baik itu DHCP server maupun DHCP client. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai proses backup dan restore. Untuk pembahasan ini, saya akan lanjutkan di video yang terpisah. Jadi itu saja materi dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya.